Halo para pecinta dan sahabat channel suyanto.id. Ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu sejahtera dan bahagia. Kita selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel suyanto.id. Nah, hari ini kita sangat berbahagia karena kita akan ngobrol bersama Ibu Dr. Pendeta Henry T.T. Huta Barat Lebang. Namanya panjang, tetapi Panjang ya. panggilan keseharian, panggilan keakrabannya adalah Ibu Pendeta Eri. Selamat pagi Ibu Pendeta Eri. Selamat pagi Prof. Suyanto. Ya, apa kabar Bu? Syukur sehat walafiat. Ya, Semoga juga Pak Yanto gitu ya. iya Bu. Sama dengan semua pencinta Suyanto ID. Iya betul, betul. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat di tengah pandemi yang masih terus merayap meningkat dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Ibu, saya memanggil eh, nama yang akrab saja, Oh Ibu iya, persis. Pendeta Eri, Ibu Dr. Ibu Pendeta Eri. Eri. Saya ingin menanyakan sesuatu supaya omongan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat-sahabat dan pecinta suyanto.id dan masyarakat pada umumnya. Nah, Ibu Pendeta, apakah Ibu mempunyai pikiran atau paling tidak gagasan atau kecemasan tentang kehidupan masa depan anak-anak generasi muda kita atau bahkan masyarakat kita pada umumnya di era global yang luar biasa mengalir teknologi dan mengalir berbagai gaya hidup selama ini. Bu Pendeta, silakan. Terima kasih Pak Yanto. Ya ini di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, sering sekali timbul berbagai kecemasan ya mengenai arah ke depan seperti apa. Ya. Dan juga bagaimana terutama kita yang senior dari segi usia membayangkan masa depan anak-anak kita. Ya, betul. Dan saya kira memang kita harus siap semua menghadapi perubahan yang besar itu. Suka atau tidak suka sudah menyongsong kita. Dan perubahan itu bukan perubahan yang evolusioner, tetapi perubahan yang revolusioner. Artinya sangat cepat. Dan itu mendatangi kita tanpa kita duga biasanya dan sudah masuk nilai-nilai yang terbawa dalam atau yang inherent dalam perubahan yang besar itu masuk ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadar atau kita sadar. Dan saya kira memang persiapan sangat penting. Dan saya melihat bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi ini yang membuat kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesempatan untuk memperoleh impian-impian kita, berpacu untuk mendapat posisi kita yang lebih baik, kedudukan yang lebih baik, tapi juga materi yang lebih baik. Nah, ketika itu yang merajai kehidupan kita, kita bisa kehilangan nilai-nilai dasar mengenai apa makna kehidupan itu. Kita bisa menjadi orang yang egoistis. Kita bisa menjadi orang yang ya karena egoisme yang bertumbuh kita menyingkirkan orang di samping di sebelah kita, sadar atau tidak sadar. Nah ini kan globalisasi profit oriented society yang menekankan pentingnya keuntungan dan keuntungan itu terutama bagi diri sendiri dan bagi kelompok. Kita mulai kehilangan nilai-nilai komunitas yang sangat berakar dalam budaya Indonesia, Pak. Betul. Ya kan? Kalau di budaya Indonesia, di tradisi, saya dari Toraja, Pak. Dan pada waktu yang lalu, waktu nenek saya masih hidup, kalau saya pergi nginap di rumah nenek saya lihat orang lewat di depan rumah siapapun, kita kenal atau tidak kita kenal, kita katakan, mampir dulu. Mampir dulu. Nah, kalau kita sementara makan, lalu ada yang lewat, kita bilang, mari kita makan.
Mari kita makan. Kadang-kadang kami yang kecil, Pak, rada-rada cemberut gitu. No, ini nenek ini panggil orang makan, makanannya cuma sedikit ya. Cukup nggak? Nenek saya bilang, itu butir-butir nasi atau kita tidak lebih banyak daripada butir-butir nasi. Oke. Ya. Artinya, ini wisdom tradition ya. Ini artinya Allah memberikan kita rahmat yang cukup. Dan cukup untuk berbagi dengan sesama. Betul. Nah itu, nah ini saya khawatir ini nilai-nilai seperti ini Pak Yanto udah mulai hilang dalam masyarakat kita. Ya. Kepedulian sosial, ya. Bahkan dalam era pandemi ini, kalau ada orang yang kita tahu dan ini banyak terjadi, saya dengar. Ya. Orang yang saudara-saudara kita yang terpapar karena virus corona, kita menghindari rumahnya, lewat di depan rumahnya pun kita menghindari. Ya. Padahal justru di masa seperti ini, di mana tantangan begitu besar yang kita hadapi sebagai bangsa, mestinya solidaritas sosial kita kan lebih tergeraklah hati kita ya. Ya, betul, Bu. Ya, jadi di RT kami Pak ada tetangga yang kena dan kena satu rumah. Ya, ya. Dan semua dalam RT itu kami sepakat untuk menyediakan makanan untuk keluarga ini. Ya, ya. Jadi kami mengumpulkan ya seadanya dana dan kami menyiapkan makanan pagi, sore, malam, makanan pagi, siang, malam gitu. Ya. Lalu ya ada juga yang datang menggantung buah di depan pagarnya. Ya, sama. Iya, Ya. ada juga yang datang membawa kelapa muda di depan pagarnya, sayur di depan pagarnya. Lalu rupanya 2 minggu nggak cukup Pak. Iya, iya, iya. Diperpanjang lagi. Lalu kami bilang jangan keluar rumah, kami akan siapkan. Jadi hampir 1 bulan RT itu membantu satu keluarga yang terpapar. Nah ini solidaritas sosial ini menjadi model bagi anak-anak kita. Iya, betul. Menjadi model bagaimana kita nggak hanya memikirkan diri sendiri, terutama pada masa-masa sulit. Solidaritas sosial ini perlu kita kokohkan. Apapun latar belakang kita kan di masyarakat majemuk, apapun latar belakang sosial kita, budaya kita, agama kita, kita harus mampu menerobos fragmen-fragmen seperti masyarakat yang majemuk itu kita harus mampu menerobos batas-batas yang dibuat oleh manusia. Ya, betul. Ya, nah ini saya pikir menjadi model bagi generasi muda, Pak. Di masa biarpun teknologi sudah maju, tapi masihkah nilai sosial itu? Kita lihat di Jepang misalnya, ya mungkin sudah berkurang, tapi generasi muda masih hormat kepada generasi yang senior. Ya, setiap ketemu, ya paling sedikit dengan dengan bahasa tubuh begitu. Tetapi ini saya kira ada banyak dalam budaya Indonesia. Permisi misalnya ya. Nah ini kita ajar nggak di rumah anak-anak kita? Ya. Untuk masih mengatakan permisi, terima kasih, maaf. Nah, ini biasa karena kita udah cepat-cepat nih Pak. Kita udah nggak sempat lagi. Jadi say a magic word kan biasanya anak-anak di mana ya di Amerika. Please say a magic words. Magic words. Thank you. Ya. Ini kan Pak Suyanto kan pernah di Amerika studi. Ini kan kelihatan ya Pak Yanto ya? Iya, ya, sangat kelihatan. Dan sangat kelihatan ya. Itu masalahnya lingkungan kita juga ikut membentuk. Dan Ibu Pendeta tadi bilang bahwa perubahan yang luar biasa karena kita selama di BSNP, para pendengar dan pecinta Suyanto.id, Ibu Pendeta Eri ini juga salah satu anggota BSNP. Nah, kita sering Ibu ya bicara mengenai perubahan masa depan yang sangat mendadak, tidak jelas dan kompleks. Yang biasanya itu kita sebut dengan VUCA, yaitu volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itu semua komplit membentuk kita mudah putus asa ketika tidak memiliki dasar-dasar mental yang kuat. Nah, institusi apa Bu Pendeta untuk menghadapi perubahan sikap mental moralitas pada anak-anak itu yang bisa sekiranya memperkuat menjadi jaring pengaman, apakah sekolah, apakah masyarakat, apakah keluarga, supaya anak-anak kita itu tetap memiliki social skill, kemudian memiliki strong karakter,
memiliki moral yang berhormat kepada orang tua senior, sahabat dan sebagainya itu. Menurut Bu Pendeta gimana itu, Ibu? Ya Pak Yanto, saya pikir semua institusi itu harus bersinergi. Jadi misalnya Ya. keluarga. Ini saya pikir dalam masa ini saya melihat bahwa peranan keluarga seringkali abai. Iya, abai ya. Abai terhadap perkembangan dimensi, bukan hanya dimensi kognitifnya anak. Ini kan biasa kita mengejar dimensi kognitif aja. Iya. Tapi afektifnya, ya. Tapi juga kematangan spiritualitasnya. Ya. Ini kalau di rumah ini bertumbuh dengan baik, ya, saya kira karakter itu akan dengan sendirinya inherent dalam kehidupannya, bahwa tidak baik mencuri, bahwa tidak baik membuli teman, ya, bahwa tidak baik nyontek. Nah ini nilai-nilai yang sebenarnya mestinya bertumbuh dari rumah gitu. Sayang sekali banyak kita orang tua yang sudah tidak punya waktu untuk bercerita, terutama cerita-cerita rakyat ya. Cerita rakyat yang sebenarnya punya nilai-nilai. Ya. Kan zaman dulu itu orang tua kita atau nenek kita itu bercerita. Ya, betul. Tentang sesuatu cerita rakyat yang populer dalam masyarakat, tapi selalu interpretasinya itu sesuai dengan konteks, tapi nilai-nilai yang diajarkan di situ. Nah ini saya pikir ini sudah mulai hilang, bahkan boleh dikatakan agak terkikis ya dari kehidupan keluarga, karena keluarga suami istri sudah tidak punya waktu, banyak yang tidak punya waktu, banyak tapi masih yang mengusahakan waktu untuk anak-anaknya. Prime time itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Bagaimana mendampingi anak. Nah di masa sulit ini, terutama di masa pandemi ini, nah lebih besar lagi challenge-nya orang tua. Harus mendampingi anaknya belajar dari rumah. Oh my goodness, banyak yang tidak tahu bagaimana dan banyak yang yang merasa saya bukan guru. Tanya gurumu. Timbullah konflik antara orang tua dan anak kan? Ini karena kita mewarisi pikiran bahwa sekolah itu menjadi pusat pembelajaran. Rumah bukan lagi pusat pembelajaran. Nah, ini pandemi ini merubah cara berpikir kita. Bahwa sebenarnya pembelajaran itu ya bukan hanya kurikulum di sekolah ya, tapi pembelajaran in general itu sebenarnya mulai dari rumah. Betul. Yang menghasilkan karakter-karakter atau orang-orang yang berintegritas. Orang yang pikirannya, hatinya, tindakannya konsisten. Ya, jadi misalnya ajaran-ajaran agama. Semua agama mengajarkan damai, mengajarkan penghargaan satu terhadap yang lain. Tapi ketika kita mulai mengabai terhadap itu, ya spiritualitas anak-anak kita menjadi tidak berkembang, menjadi kerdil, ya, yang dimiliki itu hanya informasi dari luar, terutama lewat gadgetnya. Hoax banyak. Ya, jadi cepat sekali kemakan hoax gitu ya Pak ya. Karena tidak ada lagi kesaringannya, sudah menjadi lentur gitu. Bagaimana, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan norma-norma masyarakat, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Iya. Saya kira kalau persoalannya seperti itu, saya kira sekarang ini para tokoh-tokoh agama ini harus punya model untuk mengembalikan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga supaya pro children dan pro moral dan anti kekerasan, anti kekerasan di keluarga. Karena ya disitulah awal anak itu mengenal values, nilai kehidupan. Bukankah begitu, Ibu Pendeta? Ya, saya setuju Pak Yanto. Pak Yanto, artinya ya simpel saja. Kalau orang tua seringkali berkelahi di rumah, ya, anak akan juga menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Ya, oh ya memang gitu suami istri kok. Ayahku dan ibuku pun seringkali berkelahi kok. Nah itu, bagaimana anak-anak itu
bahwa kita bisa berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat itu tidak melunturkan semangat persaudaraan. Perbedaan pendapat itu bisakah dilihat dari perspektif, oh iya kamu berpandangan begitu, saya begini ya. Mungkin ada juga betulnya kamu ya. Jadi maksudnya saling menghargai. Ya walaupun berbeda, bahwa ada prinsip nggak setuju, betul. Ini juga harus dipegang oleh setiap orang bahwa dia punya prinsip hidup gitu ya. Ya, betul. Yang tidak goyah, terutama di masa di mana begitu banyak perubahan, di mana kita menjadi sangat fragile terhadap perubahan itu. Bagaimana setiap orang itu, setiap anak itu mempunyai perspektif, mempunyai pandangan hidup sendiri gitu. Yang tentu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami transformasi ketika dia bergaul dengan orang lain yang dia hargai nilai-nilainya dan sebagainya. Ya. Lalu di sisi masyarakat, Ibu Eri, itu apa yang harusnya dilakukan, terutama saya kira oleh tokoh-tokoh masyarakat, informal leader kita, supaya bisa memberi contoh yang baik seperti misalkan saja memiliki leadership, memiliki sebuah perilaku yang bisa dimodel oleh anak-anak kita itu. Di masyarakat apa yang harus dilakukan kita itu sebetulnya, Bu Eri? Ya, sekali lagi itu menjadi pemimpin kan sebuah proses, Pak. Iya, betul. Pengalaman kita semua, kita berproses untuk menjadi pemimpin. Tapi juga di rumah ada pemimpin. Ya, betul. Pemimpin di rumah itu entah mama atau papa, ayah atau ibu, apakah memperlihatkan model untuk anaknya menjadi pemimpin dalam masyarakat. Ya. Saya kira itu yang paling mendasar. Adakah ya ini memang cerita-cerita itu tokoh-tokoh ya. Bagaimana orang tua misalnya nonton bareng sama anaknya ya. Ya, betul. Lalu membicarakan, nonton bareng sama anaknya lalu membicarakan, oh apa pendapatmu mengenai film itu, mengenai tokoh-tokoh, mengenai ini. Itu saya kira akan membangun karakter anak juga gitu. Yang akan bermuara dalam kepemimpinannya di tengah masyarakat. Orang yang mengalami hidup yang pas-pasan, ya, ketika dia menjadi pemimpin, dia akan memperdulikan orang yang hidupnya pas-pasan. Ya. Karena melalui pengalaman. Ya. Melalui pengalamannya, dia mengalami. Jadi apa namanya? Ada kan ahli-ahli pendidik yang mengatakan pengalaman itu sangat krusial dalam membentuk personalitinya anak. Tidak hanya sesuatu yang dipelajari dari buku pelajaran, tetapi sesuatu yang dialami. Itu jauh lebih kuat impact-nya terhadap pembangunan karakter itu. Ya. 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 Lalu ini kan Tripusat Pendidikan, ini kita sudah membicarakan keluarga, masyarakat. Nah, sekolah dengan demikian, apakah perlu sekolah itu mengajak keluarga dan misalkan saja memiliki pola komunikasi dengan keluarga supaya siswa kita itu memiliki konsistensi nilai antara keluarga dan sekolah. Paling tidak dua institusi itu. Kalau masyarakat kan memang sulit itu mengendalikan. Itu harus hadir negara untuk mengarahkan masyarakat itu supaya memiliki perilaku kolektif yang mendidik anak-anak dan masa depan generasi muda kita. Ini gimana Bu Pendeta mengenai sekolah kita ini? Saya kira saya sependapat dengan itu Pak Yanto. Ini komunikasi antara rumah dan sekolah ini paling penting. Ya. Tidak terbatas kepada pertemuan guru dan murid, guru dan orang tua. Itu salah satu aspek. Ya. Bahwa membicarakan mengenai anaknya dan bagaimana mendampingi anak secara konsisten antara sekolah dan rumah. Ya. Apa kekuatan dan kekurangan dari anaknya. Dari segi bukan hanya dari segi kognitifnya, tapi dari segi sosialnya, dari segi afektifnya, ya, dari segi perkembangan psikologi, psikisnya gitu. Adakah hambatan yang dihadapi? Nah, banyak orang tua kan, enggak apa-apa kok, anak saya baik-baik aja kok. Kita nggak mau untuk melihat dimensi yang kurang pada anak kita. Di sini kita membutuhkan komunikasi dengan sekolah, dengan guru. Bagaimana kira-kira sehingga anak itu bertumbuh dalam sebuah konsistensi antara guru dan
guru dan orang tua. Jadi saya biasanya kalau saya lihat anak-anak, ibunya atau ayahnya datang menjemput, dia say goodbye ke gurunya, dan kalau begitu akrab bahkan dia rangkul gurunya, lalu datang ibunya, dia rangkul ibunya atau ayahnya yang menjemput. Ini sebenarnya sebuah indikasi bahwa kecintaan anak itu terhadap rumah dan sekolah seimbang gitu. Arti rumah dan sekolah memberikan perhatian yang sama kepada dia. Nah, ini kita harapkan ini yang terjadi sehingga anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang punya rasa aman. Ini saya kira penting, Pak. Rasa aman. Kan banyak anak yang memberontak karena tidak merasa aman sebenarnya. Jadi reaksi terhadap rasa ketidakamanan yang paling penting. Sekarang teori lama itu mengatakan tribusat pendidikan itu 3 tadi, Bu Pendeta, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau saya menambahkan satu lagi, yaitu media sosial. Itu pusat pendidikan, di mana sangat mempengaruhi anak di revolusi industri 4.0 ini luar biasa. Dan saya cemas melihat di media sosial itu ada acara-acara di YouTube itu yang isinya itu tidak mendidik, memfitnah, membuat gibah, kemudian pamer kekayaan. Tetapi justru itu channel-channel yang tabu itu banyak diikuti anak. Ini memprihatinkan. Jadi baru ditayang 1 minggu saja itu pengikutnya itu sudah 3 juta, Bu Pendeta, bayangkan. Nah, ini bagaimana kita memberikan anak supaya dia memiliki pengawasan dirinya, memiliki self control terhadap sumber-sumber informasi seperti itu, Bu Pendeta. Iya, betul Pak Yanto. Saya kira kita harus mulai dengan self disiplin anak ini ya, dalam rangka memanfaatkan teknologi modern ini. Bahwa teknologi ini ya anugerah Allah, tapi jangan sampai disalahgunakan. Anugerah Allah untuk lebih mempercepat komunikasi kita, untuk lebih memberi perhatian kepada orang lain. Ya, misalnya orang yang sedang terpapar di isolasi room, kalau kita kirimkan message kan, oke, be strong, kuat, semangat ya. Betul. Itu luar biasa dampaknya. Tapi pada saat yang sama kita bisa saja memanfaatkan. Nah, ini memanfaatkan salah teknologi itu dengan menjelekkan orang, dengan memamer kekayaan, memamerkan prestasi diri, misalnya gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini, Pak, karena kita tidak ketemu kan. Satu-satunya cara adalah menyalurkannya lewat Facebook atau lewat WA atau apapun, Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya kira saya terkesan dengan satu keluarga. Ini mama bapaknya itu pendeta. Lalu bagaimana mendidik 3 anak ini untuk kontrol? Lalu mereka berunding sepakat. Boleh kita pakai HP dengan ini kriteria menurut mereka. Nilai-nilai apa yang bisa dilihat, yang dihindari dan sebagainya. Tapi satu hal, mereka sepakat bahwa dalam setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam harus kita belajar. Tidak pakai HP. Kita ngobrol. Kita makan bersama, kita ngobrol tentang pengalaman hari itu. Jadi ada self disiplin mulai ditegakkan gitu. Cerita tentang pengalaman di sekolah, cerita tentang pengalaman bapaknya di pekerjaan, mamanya di pekerjaan. Cuma satu hal exceptional. Mamanya itu pendeta di satu jemaat. Dan bisa saja terjadi emergency, ada orang yang sakit di rumah sakit yang perlu didoakan, atau ada masalah-masalah krusial yang perlu ditangani oleh pendeta. Hanya mamanya yang boleh angkat telepon. Kalau ada telepon masuk, dan juga tersaring hanya yang dari warga jemaat. Jadi self disiplin itu dibangun, Pak ya. Bahwa ada hal yang penting kita tidak bisa katakan jangan pakai totally ya. Kan kita berarti tidak berhubungan sama sekali ya. Tapi ada exceptional dalam hidup ini karena prioritas harus ditempatkan. Mana yang prioritas?
Prioritas adalah keluarga berbicara, masih ada waktu bagi keluarga berbicara. Tentu tidak semua harus katakan jam 7 sampai jam 9 malam, karena waktunya kan berbeda-beda. Jadi setiap keluarga bisa memilih waktu yang tepat bagi jadwal keluarga, anggota keluarga begitu. Nah, Tapi menurut saya Pak, ini penting untuk menegakkan self disiplin dalam menggunakan media sosial yang tersedia itu. Nah, nilai-nilai seperti itu ada nggak gerakan di kalangan gereja-gereja Kristen misalkan untuk mengajak sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan agama Kristen itu untuk menegakkan self disiplin, self control seperti itu, Bu Pendeta? Ada Pak. Oke. Ada berbagai seperti yang tadi saya katakan itu ada gerakan. Oke. Ya. Ada gerakan untuk benar-benar menggunakan teknologi komunikasi secara bertanggung jawab. Ya. Gimana caranya? Tergantung kepada konteks masing-masing. Tapi penekanannya adalah jangan sampai media sosial ini menyingkirkan relasi di dalam keluarga, relasi dengan tetangga, relasi dalam masyarakat. Kan biasa gitu Pak, pegang ini sementara, lalu jadi sementara bicara dengan orang lain, tidak mendengar orang yang ada di sampingnya. Ya. Nah, saya beberapa tahun di Hong Kong Pak, ini menarik sekali. Kalau kita dari airport malam-malam, ini kita duduk dalam bus bertingkat, nggak saling menyapa gitu. Semua sibuk dengan gadget. Semua sibuk dengan gadgetnya. Dan semua keras-keras suaranya gitu Pak. Jadi itu kita merasa ya dunia ini duniaku, bukan lagi dunia bersama gitu. Nah, pandangan seperti ini barangkali ya, bahwa ya bangsa ini bangsa kita bersama. Ya kan? Kita hadir dalam bangsa yang satu, tapi bagaimana kita peduli terhadap yang lain, menghargai yang lain walaupun berbeda dengan kita begitu, sehingga suara kita bisa nggak kita kecilkan. Kalaupun kita berbicara, ya kita sementara berbicara dengan orang, telepon datang, minta maaf, boleh nggak saya jawab dulu ini telepon? Misalnya, kalau dianggap penting. Ini membedakan yang penting, yang urgen dengan yang kurang urgen itu, saya kira dibutuhkan di masa di tengah pengaruh teknologi yang menawarkan begitu banyak kemudahan bagi kita. Iya, betul. Iya. Jadi caring, respect, misalkan saja. Itu harus tetap dijaga supaya generasi anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai itu. Baiklah, Ibu Pendeta, kita sudah cukup lumayan berbincang-bincang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita masih punya kesempatan untuk ngobrol bareng lagi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sahabat dari Suyanto ID. Ya, terima kasih. Monggo.